Entertainment. Diketahui saudara Roni ini, Bapak Ibu Caleg hadirin sekalian, ini panggilannya Roni Gondong, Direktur Madani Institute. Saya Dewan Pakarnya, artinya masih anak buah saya. Untuk sesi kedua ini, mulai langsung ya. Saya sebelumnya Pak, ini permintaan dari hadirin, nanti Bapak Ibu Caleg kalau menjawab dimohon berdiri biar nanti di shoot itu kelihatan. Monggo Pak. Mohon izin Pak, mau ke depan. Langsung saja, saya Joko Cahyono dari Kecamatan Sekaran. Ini pertanyaan untuk semua caleg. Baik, yang perlu kita ketahui dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia itu kan ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini bakal menduduki legislatif. Artinya apa? Dalam sistem ketatanegaraan kita, jenengan ini hanya bertugas sebagai 3 pilar: mengawal, membuat undang-undang, dan mengawasi kinerja dari pemerintahan yang disebut eksekutif. Pertanyaan saya, karena apa? Karena ini pernah terjadi pada kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kami ini sudah berkali-kali memperjuangkan dan menjadikan seorang anggota calon legislatif duduk di Senayan. Di anggota Dewan DPRD Kabupaten Lamongan ada. Namun yang terjadi apa? Sama sekali tidak ada satupun perjuangan dari rakyat ataupun aspirasi dari rakyat yang bisa dilaksanakan oleh anggota Dewan yang duduk di anggota DPR. Hanya mementingkan tim pemenangan masing-masing dapil. Percaya dan tidak percaya itu fakta, Pak. Pertanyaan saya, saat ini Anda mendapatkan menguji gagasan, merinci wawasan. Saya ingin janji politik apa yang akan Anda berikan kepada kami sebagai rakyat jika Anda terpilih sebagai anggota Dewan. Janji politik apa yang saya mau Anda betul-betul ada kepentingan untuk rakyat. Bapak Sabrikin, mohon maaf, keliru Pak jenengan kalau bicara anggota Dewan yang harus dipantau dan diawasi rakyat. Jenengan itu wakil dari rakyat, menyuarakan suara rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat. Anda yang harus bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat, bukan rakyat yang memantau Anda. Kalau rakyat sudah lupa, sudah meninggal, bagaimana memantau anggota Dewan yang duduk di Senayan maupun di DPRD Kabupaten Lamongan. Yang sekali lagi saya tegaskan, saya ingin bukan janji, bukan gagasan, bukan wawasan, bukan aspirasi dari rakyat yang saya bawa ke anggota Dewan, bukan. Tapi janji politik apa yang akan Anda berikan untuk rakyat, kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dari mana Pak? Dari sekarang. Pak langsung dijawab mulai dari Ibu dulu. Jadi ini Ibu ya yang disampaikan oleh Bapak tadi itu benar juga. Cuman karena cara penyampaiannya terlalu menggebu-gebu sehingga kesannya kayak apa tarung kan gitu Pak ya. Nah, oleh karena itu biar ini agak adem ya. Mohon yang disampaikan oleh Pak tadi itu dipahami sebagai satu konsekuensi bahwa panjenengan itu juga menerima kritik seperti itu. Monggo Bu, dimulai jenengan. Baik, terima kasih Pak Joko. Oh berdiri, ya Allah.
lupa. Berdiri kalau sakit malah di sini biar kesut. Jangan Udah. panggung nyanyi. Oh gitu. Ya, nanti kita duet ya Mas. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Joko untuk mengetahui isi hati dan isi kultur para caleg ya mungkin ya. Saya perlu sampaikan apa yang ada nawaitu saya pada saat saya mulai melangkah masuk dapil 10 adalah pertama yang saya baca di sini itu adalah bagaimana kondisi geografinya. Yang kedua, bagaimana kondisi demografinya. Untuk kalau kita bicara di nasional, memang kita akan bicara NKRI secara menyeluruh. Tetapi sebagai wakil dapil 10 Gresik Lamongan, maka saya punya kewajiban untuk juga mengangkat Gresik dan Lamongan. Dari mana saya akan mengangkat itu? Yang saya baca data pertama itu adalah berapa jumlah desa di Gresik dan di Lamongan. Totalnya semua ada lebih dari 800. Ya, kenapa kita perlu berpikir dari situ? Apa aspirasi yang ingin dicapai? Setiap desa, seperti tadi contohnya Bapak bilang, tanah di mana itu punya unsur yang berbeda, kita akan cek kondisi tanahnya seperti apa. Kebutuhan pupuknya akan berbeda. Tanah Sukodadi, tanah Limbang, mungkin beda. Begitu juga desa-desa ini. Dari situlah kita ingin mendapatkan masukan dari masyarakat. Untuk itu kita berkeliling dan sampling ya. Gak mungkin dalam waktu singkat saya bisa keliling 800 desa di Gresik dan Lamongan, tapi bisa di sampling. Yang saya bicarakan salah satunya dengan tim saya adalah tolong ini nanti semua dicatat dan dijadikan PR saya. Saya tidak terlalu percaya pada sesuatu hal yang disebut kontrak politik seperti Bapak sebutkan tadi. Kenapa? Karena itu sifatnya akan tendensi menjadi transaksional dan itu saya hindari. Tapi saya berkomitmen. Buat saya ada di sini pasti ada sababiahnya, pasti ada nawaitunya, dan pasti akan ada orang-orang yang akan meluruskan jalan saya. Saya percaya itu Gusti Allah berkensari Pak. Tapi kita bukan hanya ngecek satu arah atau dua arah. Kita harus bekerja sama, harus mau. Masyarakatnya pun harus mau. Ada perubahan, mau nggak berubah? Yuk kita kerjakan yang kecil-kecil aja dulu, berbasis desa. Karena ini yang menjadi kunci kekuatan NKRI sampai saat ini. Totally ada 48.700 lebih desa. Saya hanya bicara 800 untuk Gresik dan Lamongan. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan terima kasih pertanyaannya Pak Joko yang sampai saat ini masih Joko. Iya Pak. Kami sama Pak. Jadi dengan Bu Dr. Lili tadi, di sini kami berdiri di sini awalnya memang tidak ada sedikit pun membayangkan bahwa saya akan menjadi caleg. Itu tidak ada dalam rumus hidup saya. Yang menjadikan landasan dan menguatkan kenapa saya harus menerima artinya amanah ini, kami tersentuh pada saat saya ketemu petani di Kalimantan Bapak. Itu di daerah transmigrasi, kepedulian dinas. Ini kami ceritakan awal mula kenapa kami bisa menerima amanah itu. Di Kalimantan di daerah Trans itu lahan sawah mereka itu di lembah, artinya posisinya di bawah. Atas dikelilingi oleh kebun-kebun sawit milik perusahaan besar. Kebun sawit kalau membersihkan rumput mereka menggunakan herbisida.
sisa residunya itu turun masuk ke lahan pertanian. Apa yang terjadi di sana? Pertumbuhan tanaman padi para transmigran yang ada yang dari Lamongan, Bojonegoro, dari Blora, dari Jawa rata-rata, itu pertumbuhannya sangat-sangat tidak normal. Mereka mengeluh Pak pada saat itu, Pak, gimana dengan nasib kami kalau tahan kami seperti ini? Akhirnya kami membuat sedikit riset di sana dan sedikit pengetahuan dari kami membuatkan bagaimana merubah itu lahan-lahan mereka itu untuk pertumbuhan tanamannya lebih bagus. Dan disitulah kemudian Pak, harusnya Bapak ini yang mikir yang di dewan sana, itu yang menjadikan saya mantep. Oh iya, kalau memang pikiran, tenaga saya dibutuhkan, saya akan bismillah, saya terima penunjukan amanah itu, saya tandatangani di PKS. Yang kedua yang mendasari adalah saya ketua Dewan Pakar, karena saya ada sedikit ilmu Bapak. Saya dianggap mampu untuk dari segi pertanian. Walaupun ilmu saya masih sedikit, tapi dianggap mampu, dan saya ya mengolah, memikirkan ini. Yang mendasari sekali lagi yang lebih besar, kami tahu persis Pak, kami 30 tahun di Dinas Pertanian, di Kementerian Pertanian. Saya sebagai pengawas, jadi pengawas peredaran pupuk dan pestisida, pengawas peredaran benih, sarana produksi pertanian. Saya akhirnya karena tahu kondisi masyarakat tani kita seperti itu, kami niat dan bismillah saya tandai fakta integritas yang diamanahkan oleh PKS. Nah, kami tidak mau berjanji Pak, karena di situ ada janji adalah hutang. Hutang di bawah mati tertulis di maesan sendiri Pak. Nah nanti janji nang Pak Joko, Pak Hadi nanti tulisannya panjang, maesannya tidak cukup Pak. Nah tapi kami berkomitmen. Jadi inilah komitmen Pak. Janji kayak seperti yang disampaikan Bu Lili tadi, itu nanti akan terjadi transaksional. Nah sekarang saya balik. Keinginan Bapak petani di sini, selain yang saya sampaikan tadi, pupuk, sarana produksi, kira-kira apa yang diinginkan? Jadi biar tidak otok blon aja Pak. Bahkan nah itulah yang menjadi dasar timbulnya aspirasi dari masyarakat. Kemudian dibuat sebuah proposal, dibawa ke pusat. Nah yang turunnya menjadi dana aspirasi dan semua dan lain sebagainya itu bukan milik kami anggota dewan, bukan Pak. Kalau selama ini mereka mengakui iki lho gawananku, iki lho hasil kerjaku, sebetulnya tidak begitu. Itu anggaran dari usulan-usulan dari masyarakat melalui aspirasi seperti ini. Oh iya solar, carane kuotanya diminta bisa tambah. Kemudian ada pembangunan jaringan irigasi desa, jaringan usaha tani di Kecamatan Sukodadi, di Kecamatan mana tadi Pak? Sekarang ya dengan waduknya yang sebegitu besar tapi nggak ada airnya. Bagaimana itu normalisasi? Itu diusulkan Pak. Jadi ada jaringan usaha tani, jaringan jalan antar desa itu tadi, semuanya itu dari bawah Pak. Itu nanti dialokasikan dengan dana yang ada. Kalau Jasmas itu kurang dari 50 juta, mungkin ada badan ataupun di Kesra ya kalau di kabupaten. Tapi kalau di atas itu memang harus ada pengajian semacam proposal yang awal dibuat. Dan itu memang harus setelah didok dengan anggaran itu. Nah, berkaitan dengan Bapak menuntut kami anggota dewan untuk membuat janji, kami hanya bisa berkomitmen Pak. Dan ini sudah kami buktikan. Kami membuat kemitraan. Silakan nanti kalau sekarang kemudian Sukodadi dan Kabupaten Lamongan lainnya yang membutuhkan petrokimia harus hadir dengan kemitraan jagung kami siap.
Jadi kami akan memberikan pelayanan walaupun saat ini kami belum jadi anggota dewan. Dan mudah-mudahan atas dukungan dari Pak Joko dan semua yang ada di sini, kami bertiga di sini akan memperoleh kesempatan untuk menjadi anggota DPR di Kabupaten dan di DPR lagi. Saya kira itu saja lah. Terima kasih Bapak yang teruskan. Semua itu sahabat berniat Pak. Tadi dari awal sudah saya katakan, kita menjabat apapun dunia itu dilihat dari keapian. Dan saya juga melihat prinsip Pak. Ojo sampai bilang mati limo. Karena kita main hati. Pasti saya lakukan. Coba. Saya sampai tak dapil paciran dapil Bapak sampai sekarang. Sama dapilku mampu sampai. Kami mau berkotak mau Pak. Kamu dong. Mas. Waktu dapil sekarang kan. Jadi jangan saya Pak. Saya catat Mas Kang. Jadi saya selalu gratis melayang. Gratis. Kok bisa? Yo colokku kok. Dengan cara apa? Yang penting gratis bisa. Apa yang gratis Pak? Jadi saya setelah kerja. Oh bayar itu lah saya tiap bulan. Mau dosa itu Pak. Kalau ada 1.000 orang Pak? Bisa. Yang penting dengan cara saya. Yang penting halal. Bener. Oh pajak besok nggak bayar itu sama Pak ya. Loh. Yang penting kita kan punya link ke atas kemanapun dimanfaatkan kan bisa. Ini simbolis ya, tulis racun ini. Jadi Pak, kalau saya tetap Pak, karena saya ini memang satu. Kalau saya sudah kenal Bapak, sudah saya anggap dulur. Seduluran itu yang bisa memisahkan anak kematian. Ojo gara-gara rokok, ojo gara-gara utang duit. Mereka saya terus Pak, berkonco dulur gara-gara duit utang. Tapi kalau saya seduluran itu sampai mati. Ini dulur apa Pak? Ngopi aku dulur. Nah itu karena dulu saya dari awal MSGB itu apa Pak? Bangun seduluran. Mereka binus bangun, saya ini seduluran selawasi sampai mati yang bisa misalkan. Ya. Itu. Jadi terus apa? Kalau insya Allah saya komitmen Pak. Karena saya jabat apapun insya Allah saya siap. Kenapa saya mau tahun caleg Pak? Terus Pak, ketika saya matang, saya suruh nunggu Pak. Nunggu sewu. Ketika ada nelayan tertangkap di Surabaya, karena saya masih jabat, langsung budal ke Madura, ke apa? Polda. Mereka tanggung jawab jabat. Ketika saya mantan, saya suruh nunggu Pak. Selama sing di musibah jalur tulung. Kecelakaan di jalan, langsung telepon Polantas. Bisa untuk jabatan, tapi dimanfaatkan. Jika dilebaran di keapian, nandur api, rajin api, nun sewu tanduri Pak. Nun sewu. Saya ini ayo belajar bareng-bareng, noto hati, jangan pakai nafsu tapi itu Pak. Apapun. Aku tadi kok Pak. Caleg paling kiri aku tuh Pak, saya Indonesia. Pak masang kabel, tak masang apa. Cuma seperti saya terus Pak. Nanti kok Pak, cuma aku dulu pikiran tenaga yang bisa saya manfaatkan buat masyarakat. Terima kasih. Jadi saya ingat ucapannya Joseph Schumpeter. Itu begini, politisi itu harusnya melaksanakan kehendak rakyat, tapi yang terjadi justru mementingkan diri sendiri. Sehingga pertanyaannya Pak Joko dimasukkan juga Bu. Sebagai calon senator, ada pertanyaan yang menukik, nggak boleh gelung. Karena baik Nikita Khrushchev maupun Joseph Schumpeter itu semuanya nggak percaya sama senator, itu nggak percaya. Taruhlah ada 550 anggota senator, 10 orang yang baik itu akan hilang karena ada 540 yang jelek. Nah, berikutnya mohon yang mau bertanya.
Sebentar. Pak Haji Saiful Hadi. Sebentar, Mas Roni. Halo. Saya nggak bersih Pak. Monggo Bang Pul. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo berdiri. Nah, jadi biar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan semoga semua caleg dari DPR RI maupun caleg DPRD ini semoga sukses ya. Semoga sukses. Ada sedikit yang lebih nanti terarah. Pertama yang perlu saya tanyakan, Bapak Ibu yang di depan ini sebagai caleg meniatkan untuk menjadi wakil rakyat. Insya Allah pasti itu. Seberapa jauhkah gitu, Bapak Ibu ini mengetahui dan memahami ada sebuah advokasi apa yang di daerah pemilihan Bapak Ibu? Apa yang perlu diadvokasi? Saudara turun di lapangan. Spesifiknya di daerah Lamongan ini sangat banyak kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat yang belum teradvokasi hingga ke pemerintahan. Ini yang perlu diketahui. Karena Bapak Ibu mau menjadi wakil rakyat, rakyat yang mana yang mau diwakili? Kalau para caleg ini tidak pernah turun di lapangan dan tidak tahu apa permasalahan yang ada di rakyatnya. Yang kedua, sebagai tugas anggota dewan, pasti tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu bukan eksekutif. Kira-kira apa secara konkret yang mau akan dijadikan untuk mensejahterakan terutamanya yang ada di dapil Bapak Ibu? Kalau nelayan konkretnya apa? Kalau petani konkretnya apa? Karena perlu Bapak Ibu ketahui, antara komisi dan fraksi itu beda. Mungkin Bapak Ibu lebih paham dan nanti bisa dipaparkan. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi itu siapa Pak? Pak Hul, pertanyaannya ditujukan siapa itu? Semuanya ya. Jadi intinya bahwa eksekutif itu adalah eksekutor, tapi legislatif bukan eksekutor. Mampu tidak menerjemahkan gagasan atau mengimplementasikan gagasan ketika panjenengan sudah jadi? Monggo Bu. Baik, berdiri lagi. Berdiri. Nyanyi lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful Hadi pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab. Yang pertama, advokasi yang didapatkan untuk permasalahan yang ada di dapil ya, khususnya Lamongan dan Butik itu ya Pak ya. Lalu yang kedua, apa yang akan dilakukan ya untuk secara konkret meningkatkan kesejahteraan. Baik, mungkin saya akan mulai dari sini. Saya masuk ke Lamongan, keliling. Saya ditanya program apa, saya jawab saya nggak tahu. Tidak tahu sebelum saya bicara dengan masyarakatnya. Jadi saya keliling secara sampling, alhamdulillah
27 kecamatan di Lamongan ini sudah hampir 20 yang saya kunjungi, dan di Gresik dari 18 kecamatan itu separuhnya sudah selesai untuk membaca apa yang diaspirasikan. Mungkin karena kita berada di Lamongan saat ini, ada suatu masalah yang paling kritis menurut sudut pandang saya. Sebelum masalah, saya bilang dulu bahwa saya mengaminkan satu film festival film Lamongan kemarin yang mengangkat judul Tanah yang Diberkahi Lamongan. Itu betul banget. Menurut sudut pandang saya yang sudah keliling, itu berkahnya luar biasa. Namun masih ada catatan karena terjadi pembiaran di beberapa sektor. Ya, yang paling saya highlight itu adalah masalah air. Bukan Bengawan Jero aja, tapi secara keseluruhan. Kenapa? Bagi saya, air adalah kehidupan. Selama air Pantura Payau, selama air di tengah itu banjir dan air di selatan itu susah karena tidak ada irigasi, biarin Prabu. Kita punya masalah serius. Karena menyejahterakan masyarakat dimulai dari kualitas air yang bagus. Apakah itu sulit? Sebenarnya tidak. Maka tantangannya sebagai legislator adalah memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan dan dieksekusi oleh eksekutor, oleh eksekutif, dan juga oleh perangkat-perangkat pemerintah daerah dan ke bawah, itu harus memahami persis bahwa itu adalah yang utama. Pak, banyak masalah-masalah lain yang saya spotting, tapi saya nggak akan bicara. Terkhusus untuk masalah air ini, saya sudah konsultasikan kepada lebih dari 4 pihak terkait secara langsung untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Kenapa masalah ini sampai jadi kronis? Kenapa masyarakat tidak menuntut? Ya, masyarakat harusnya menuntut. Kalau masyarakat tidak mendapatkan kualitas air yang baik, harus menuntut. Karena nanti indeks pembangunan manusia itu korelasinya adalah berbanding lurus dengan kualitas air. Kalau kita tidak berhasil meningkatkan kualitas air kita, maka kita akan sulit membentuk SDM tangguh. Itu ada kajiannya secara tersendiri. Tapi itu tantangan buat kita semua. Maka itu saya bilang, saya mengajak semua, yuk kita lihat, mau nggak, penting nggak? Saya masuk sini, permasalahan yang pertama yang diomongin adalah Bengawan Jero. Dan saya buka, oh nggak ada. Di googling, ya, ilmu Google kita bunyi ya. Di googling nggak ada. Artinya apa? Masyarakatnya juga nggak peduli, nggak posting apa-apa. Ya, ini yang perlu kita koreksi bersama. Mungkin itu secara konkret, apakah ada hal yang bisa dilakukan? Ya, tadi koordinasi, kolaborasi, dan benar-benar memikirkan solusi dalam 3 tahapan ya. Ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan bagi saya jangka panjang itu bukan 5 tahun, tidak lebih dari 4 tahun. Mungkin itu dari saya, Pak Saiful Hadi. Moga menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Hadi, sama-sama Hadi. Jadi Hadi tanya sama Hadi. Untuk advokasi di daerah, jadi kembali lagi dengan pengalaman kerja kami di 18 kecamatan di Gresik. Kami kalau khusus di kepulauan, di Bawean, selama saya berdinas megang wilayah di Jawa Timur, saya sudah 15 kali ke Bawean, Pak. Jadi di situ memang ada sumber daya alam yang cukup bagus. Di sana pun kondisi tanah untuk pertanian cukup bagus.
sumber daya di laut juga sangat-sangat melimpah. Kemudian potensi di Gresik pun juga tidak kalah di Gresik daratan. Itu ada dua topografi daerah yang berbeda. Jadi di selatan Kecamatan Gresik itu rata-rata adalah daerah tada hujan yang 2 kali musim tanam, dan itu pun sangat tergantung dari kiriman hujan. Sedangkan di wilayah utara itu masih ada sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan, terutama sekarang dengan keberadaan bendungan gerak Sembayat itu sangat membantu petani-petani di wilayah kecamatan yang ada di utara Kabupaten Gresik. Kemudian untuk Lamongan dengan 27 kecamatan ini memang sangat-sangat bervariatif, dan secara garis besar hanya dibedakan 2 potensi. Untuk selatan sama, yaitu daerah yang tada hujan. Kelebihan di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan Gresik di sini, di Lamongan ini cukup banyak waduk-waduk, mulai dari sekarang, kemudian ada waduk Joto, ada kemudian waduk Gondang dan lain sebagainya. Di situ sebetulnya sangat-sangat mendukung keberadaan sumber air yang disampaikan oleh Bu Lili tadi. Itu bisa termanfaatkan untuk pertanian. Permasalahan kalau itu tadi potensi dengan wilayah yang seperti itu, permasalahannya sekarang yang dihadapi adalah terjadinya sedimen ataupun pendangkalan, terutama di waduk-waduk yang notabene ya kita tidak bisa menyalahkan dari eksekutif, pemerintah daerah, pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah pusat. Kepedulian masyarakat petani, petambak maupun masyarakat sekitar di lingkungan keberadaan waduk maupun sungai itu dirasa dari beberapa masyarakat itu pun juga kurang peduli. Kenapa seperti itu? Saya sampaikan seperti itu. Kalau kita melihat mulai dari dekat, kita mengarah ke Karangminang. Coba kita lihat pada saat musim kering kemarin, yang ada itu ya mohon maaf, tas kresek, keranjang, apa ya istilahnya, ikan dobong. Nah, dobong itu semuanya tidak di tempat sampah, tapi di dalam sungai. Nah, kemudian secara periodik memang itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Normalisasi waduk tidak tiap tahun anggaran itu ada. Nah, ini yang menjadikan prioritas, karena kebetulan kalau menanyakan agenda seandainya saya jadi, kemungkinan dengan disiplin ilmu, dan kemarin dengan ketemu dengan Presiden PKS, kami sudah disampaikan, bismillah Pak Edi jadi masuk di Komisi 4. Komisi 4 itu tugasnya ya kembali lagi kan tupoksi saya dulu waktu saya masih punya seragam. Artinya apa? Bagaimana kesejahteraan petani itu bisa meningkat? Kembali lagi saya harus mikirin pupuk, mikirin benih, kemudian mikirin bagaimana sih membuat petani itu tidak menjadi pelengkap penderita, tapi menjadi raja atau tuan di negerinya sendiri. Artinya apa? Yang punya barang itu loh petani. Petani panen gabah, petani panen jagung, tapi petani tidak punya kekuasaan ataupun kekuatan, daya saingnya rendah. Karena apa? Ya wis kadung kepelelet kebutuhan. Ya. Nah, disinilah kami ingin hadir, dan sekarang kami juga sudah mencoba untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Gresik dan Lamongan, di tengah-tengah masyarakat Bojonegoro dan masyarakat Blora. Kami bentuk kemitraan. Pupuk dari Pupuk Indonesia sudah masuk bukan? Nah, ini bentuk kerja kami saat ini.
Kemudian kami membentuk koperasi, Mbak. Koperasi sudah kami bentuk. Jadi koperasi Agro Indra Nusantara. Kami ingin agronya, pertaniannya ini yang jadi ikonnya kita kembali. Kita tidak akan bisa menghilangkan agraris dari negara kita, karena kita enggak. Kalau Gresik, Pak, ini sudah hampir sekitar 5 atau 10% sudah alih fungsi lahan. Nah, ini nantinya yang akan menjadi prioritas kami, yaitu kami akan mengupayakan normalisasi waduk, embung, dan pembuatan embung-embung di masing-masing desa. Tanahnya bagaimana? Kan masih ada tanah kas desa itu yang bisa dimanfaatkan, ataupun fasilitas-fasilitas yang lain. Yang kedua, ada program yang akan kami tingkatkan adalah pembuatan jaringan irigasi desa. Jadi jaringan irigasi itu adalah menyalurkan dari air dari waduk-waduk itu tadi yang setelah kita normalisasi. Kemudian program yang berikutnya adalah pembuatan air dangkal maupun pembuatan air sumur air dangkal maupun sumur air dalam. Nah, ini yang akan tetap kami upayakan menjadi program prioritas di Departemen Pertanian, terutama penyediaan sarana produksi pertanian untuk masyarakat tani kita. Saya kira itu Pak Hadi, jawaban dari kami. Ya, monggo Pak. Ya. Terima kasih. Kalau bisa jawabannya dipersingkat yang fokus saja. Kalau dari saya, ya. Jadi kalau saya mau advokasi masalah sampah, Pak. Karena di nelayan kita di titik kumuh. Memang terserang, Pak. Kalau kita pertemuan dimanapun pasti nelayan itu kumuh kita itu. Sambil memberikan pemahaman pada masyarakat kita nelayan, ya. Usahakan sampah itu jangan dibuang di laut itu. Sampai saat ini saya punya beberapa ide, cuma nggak bisa, Pak. Ada apa-apa. Ngomong, Pak. Kasurnya sampai saran. Bicaranya gak buang sampah ke laut. Orang ada plastik sementara belajar itu gak buang di laut, tapi buang di padahal setiap pintu-pintu ke laut itu kayak orang tempat sampah. Menuntok loh, Pak. Itu sampah, Pak. Yang kedua, memang lain sama DPR RI, Pak. Lamongan Gresik, aku tidak beli apa-apa, tidak beli berapa 5, 4 kecamatan. Tetap, Pak, advokasi permasalahan apapun yang dirasakan oleh masyarakat kita. Nelayan, petani, pengusaha tadi, bicaranya utang gampang sedih, Pak. Perlu kami sampaikan, dengan sewu, hati-hati, Bang Mekar. Saya baru kemarin menyelesaikan permasalahan gara-gara Bang Mekar, suami istri bisa. Yang itu utang Bang Mekar, gak izin sing lanang. Ini cuma itu Pak. Dan ini Bapak semuanya, hati-hati. Sekarang ya kayak pinjol itu. Kemarin saya juga pinjol, Pak. Ya. Jadi pokoknya permasalahan apapun yang dihadapi masyarakat kita advokasi. Berkulis biasa, Pak, advokasi saya, Pak. Permasalahan apapun siap. Sampai ke kematian itu loh, Pak. Kabeh siap kabeh. Dulu saya, Pak. Kalau omongan saya kasar, ya sini di Pak. Aku mau di WA, ojo kasar-kasar di seluai. Oh, WA. Memang biasa saya seperti ini. Waktu biasa mesin beri kuping bantre itu waktu ini gak bisa di untuk pelan-pelan kayak ganji loh, Pak. Iya, mereka harapan ya. Saya kira itu Mas Abutan tetap permasalahan apapun saya advokasi. Saya masalah nelayan, saya masalah apapun. Yang tadi saya sampaikan pertanyaan mergopo, Pak. DPR perwakilan rakyat. Nah, yang ditanyakan tadi biasa sidang komisi A ujung-ujungnya dari fraksi. Yang penting kita berniatan baik. Apapun hasilnya kita berjuangkan. Ada niatan baik.
Kalau misalkan Indonesia sedang gagal itu gimana nih Pak? Kita sudah berusaha. Yang penting perjuangkan hak masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Syafiqin. Saya sebenarnya pengen ada penanya itu yang bertanya soal masa depan kawasan Pantura, Lamongan dan Gresik. Master plan atau rencana ke depan itu kawasan Pantura itu kan menjadi Minapolitan, kota Minapolitan. Itu turunan dari agropolitan. Kalau agropolitan itu di sektor pertanian dan semacamnya, tapi kalau Minapolitan itu ditekankan pada sektor perikanannya. Nah, saya kepingin ada peserta ini yang bertanya soal itu, soal gambaran-gambaran kota Minapolitan itu seperti apa. Cuman saya menunggu kok ada yang tanya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita mengingat waktu ini nanti disepakati kita berakhir pukul 23.00. Saya masih butuh sebentar ya, masih butuh dua penanya, tapi tidak, pertanyaannya nggak usah terlalu panjang ya, karena masih jawabannya juga nanti tidak terlalu panjang. Jadi masih ada 2 orang. Monggo Mas Roni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Dewan Pakar, Pak Haji Warmindo. Saya sengaja tidak bertanya pada kawan saya yang keren ini. Memang dia jadi kades waktu itu, memang salah satu kades yang baik, yang inovatif waktu itu. Dan sekarang kira-kira masih keren, cuma nggak berani rokokan. Nyalinya agak gempur malam ini. Tadi saya mencatat Bu Lili. Bu Lili ini saya juga penasaran juga, direkomendasi sama teman Mansa. Ada ini Lili, orang BRIN katanya. Saya penasaran, baru sekarang diberi kesempatan. Saya tadi pengennya dengar Bu Lili itu seperti Pak Setia Hadi. Tadi saya googling namanya nggak ada. Apa salah nama yang ada di banner itu? Salah ya Pak Setia. Jadi saya kurang mendapat informasi tentang Pak Setia Hadi. Tapi Bu Lili saya lihat artikelnya bahasa Inggris semua. Dan kebetulan saya lama buku ILI, lamaan maksudnya. Nah, sebagai orang BRIN Ibu, BRIN itu adalah otaknya negara, kira-kira seperti yang dicita-citakan pemerintah Pak Jokowi waktu itu, ya kan? Waktu itu sebelum agak geser, kan? Nah, saya pengennya itu dengar Ibu seperti Pak Setia Hadi. Jadi ngapain saya harus tunggu jadi DPR? Bu, ini orang BRIN. Di sini Bu, Ibu tahu di Pantura ini Pak, Minapolitan itu sudah di-stempel sama pemerintah. Kebetulan saya ini termasuk yang mengkritisi tentang 2 raperda Lamongan di 2020 atas perintah dari Pak Dewan Pakar. Saya ditugasi untuk mengawal raperda RT RW. Dan ada satu lagi yang bikin saya tergelitik waktu itu, namanya RDTR. Kami tolak mentah-mentah Bu. Betul Ibu bilang, kita masalah utamanya adalah air. Kita masalah utamanya air. Ibu mungkin pernah baca bagaimana Soekarno menggali marinisme itu. Kita punya alat produksi Bu. Saya tidak mau membahas Lamongan Selatan karena saya lagi ada di utara. Mohon izin Pak Inu ya. Jadi saya di utara, saya ingin mengupas yang tajam. Ini boleh dijawab satu-satu, boleh. Kawan saya ini sudah fasih, urusan Pantura. Nomor berapa Pak? Nasdem nomor berapa? Boleh kampanye di sini. Tolong Mas. Oke. Nah, poinnya, ya. Oke. Poinnya adalah, Ibu, di sini bahan baku sudah ada Bu. Itu ada satu. Samping itu tadi Ali Abdul itu. Dia punya koperasi garam Lamongan. Ya, tapi dia juga kesulitan menjual produksi garamnya itu menjadi agak bersaing dengan garam Madura. Apa sih susahnya? Tolonglah Bu, Ibu aksesnya bagus di BRIN. Sedangkan
ada satu ini Bu, ada satu yang di Raperda RDTR itu, rencana detail tata ruang Paciran itu. Ya saya nggak mau sombong Bu, tapi waktu itu kalau saya tidak lindungi tentang situs-situs purbakala, saya dan kawan-kawan gerakan tidak melindungi tentang sumber-sumber mata air, Pak Warminto kira-kira 20 tahun lagi akan di sini akan menjadi pabrik-pabrik yang sering protes. Masyarakat Lamongan terutama Paciran salah kalau data Ibu, masyarakat nggak protes. Itu tukang protes di Dewan Pakar saya. Biasanya nyuruh saya untuk statement, ya salah Bu. Nah maksudku begini Bu. Tadi Pak Adi mau memberikan aksesnya, jangan tunggu saja di DPR. Khusus untuk Bu Lili ini, halo, khusus untuk Bu Lili. Kira-kira Ibu aksesnya diberi masih bagus? Kan harusnya masih bagus, saya Google masih bagus. Tolong pertanyaan langsung aja. Enggak. Apa konsep Ibu ya tentang Pantura yang punya sumber daya manusia yang kayak Warminto, punya bahan baku, ya? Tapi kok Ibu tahu angka stunting di Lamongan berapa? 27% Bu. Bupati kita yang Langsung fokus pertanyaannya. fokusnya apa ini Bu? Kira-kira Ibu mau bikin apa di Pantura? Jangan tunggu jadi DPR. Saya pengen dengar nih. Thank you Bu. Sebelum jawab Bu Lili, ini saya ingat juga bahwa WMDC yang akan datang itu salah satu narasumbernya dari BRIN. Nah ini Pak. Ya. Mau Bu. Pusat. Ya nanti dilanjutkan. Baik, kembali berdiri. Saya lupa berdiri. Sudah nggak bisa. Baik, Mas Roni, terima kasih pertanyaannya, luar biasa ya. Jadi memang saya kalau memperkenalkan diri ini suka bingung, makanya saya tadi callingnya adalah di-scan aja lihat apa sih track record saya dalam hal mendaktikan diri ya untuk negeri. Salah satunya mungkin saya jadi agak sedikit cerita bagaimana kita dulu mengembangkan solusi telekomunikasi, gimana menggunakan telekomunikasi untuk menyatukan Indonesia di tahun 2005-2006. Itu kita bikin solusi 3T, daerah 3T ya, daerah tertinggal, terluar, terpencil. Pada saat itu saya satu dari 6 penggagas yang kita tidak bicara konsep tapi kita laksanakan. Jadi itu yang menyatukan dan menyatukan mungkin lebih dari 5-10 ribu titik di entire daerah-daerah tertinggal terluar ya, terutama pampas-pampas ya, perbatasan darat. Seperti itu landasan berpikir saya dan bekerja saya, karena saya meyakini kalau kita yakin akan satu solusi dan kita istiqomah, insya Allah jadi. Nah, ini yang saya tawarkan. Saya tadi setuju sama Pak Roni, setuju banget. Masalah garam. Ini satu hal yang sangat menyakitkan hati mestinya. Karena kita 2/3 kita ini air laut, di mana garam itu diekstraksi, nggak perlu ngerok-ngerok gunung untuk dapat garam. Tapi kita masih belum bisa memenuhi kebutuhan garam kita sendiri. Saya cerita. Satu saat saya melakukan penelitian di Morotai. Saya bawa lampu LED untuk nelayan di sana, yang dinyalakannya dengan air garam. Sudah pernah dengar ya kalau di sini bahwa ada solusi itu ya. Nah, akhirnya saya harus cari garamnya kan, karena kalau pakai air laut aja konsentrasinya kurang tinggi, lampunya kurang terang. Jadi cari garam. Ke pasar dong kita cari garam. Lalu jawabannya semua los, nggak punya garam. Belum ada delivery dari Surabaya. Tahu, Morotai itu pulau, sekitarnya air ke laut semua, Pasifik di depannya. Dia itu tinggal mengkondensasikan air
airnya itu ada garam gitu. Dia nunggu dari Surabaya. Apa yang salah dalam pola berpikir kita? Apakah itu terjadi di Lamongan? Saya rasa ya. Karena kita take for granted. Kita terlalu dimanjakan sama alam yang luar biasa. Gusti Allah maringin Indonesia ini indahnya luar biasa. Jadi manja. Padahal kalau mau diolah, ada beberapa teknologi. Sekarang Mas mau tanya saya di BRIN. Landasan saya memang orang peneliti, researcher. Saat ini saya adalah sekretaris dari Badan Riset dan Teknologi Kadin, bermitra dengan BRIN. Jadi ada berjenjang ya, Kadinnya MOU, kami di badan dengan kedeputian. Ada 3 kedeputian di BRIN. Kami membangun kerjasama. Kemarin ini kami juga harus kunjungan. Kebetulan isu garam Jawa Timur yang mengangkat Kadinda Jawa Barat. Kami Pak Cucu ya mungkin kenal ya, itu kenal ya, karena beliau menyampaikan bahwa kerjasamanya banyak di Jawa Timur. Sayangnya pada waktu itu saya belum punya linknya untuk kunjungan ke Jawa Timur. Jadi mengangkat isunya untuk dibuat proposal yang konkret. Apa sih maunya apa? Saya yakin satu, konsep berpikir kita untuk mencari solusi itu harus bersama. Gak bisa hanya penelitinya aja. Orang BRIN ini lebih gak ngerti. Yang punya daerah lah yang paling ngerti. Ayo bareng. Ini yang saya kira harus kita bersama-sama, Mas. Mau mensolusikan garam, yuk kita bikin cara yang paling efisien, efektif untuk mendapatkan kadar garam yang setara dengan garam impor itu seperti apa? Bagaimana kita purifikasinya? Berapa tahapan yang perlu kita lakukan? Secara teknis itu mudah dilakukan. Bukan rocket science, bukan bikin pesawat, enggak. Sederhana. Dan kita punya matahari minimal 12 jam. Panas yang pantang bangun ini, waduh saya bisa tiap 3 jam mandi rasanya. Panas rasanya. Kalau kita taruh air itu nguap jadi garam, cepat nggak? Mestinya cepat. Cuma kita nggak mau melakukan ini. Padahal kearifan lokalnya ada. Hanya tidak diekstraksi, duduk bareng. Ayo, solusi. Mau lawan di solusi. Gimana dengan BRIN? Saya perlu sedikit menekankan karena memang latar belakang saya teknik. Saya memang mengalami dilema besar. Di saat setiap kali kita ngomong solusi teknis, ini terjadi pada waktu kita mengembangkan daerah 3T ya. Itu kita selalu dihantam dengan bisa dipercepat tidak? Skala ekonomi dan kebijakan. Saya sampai bilang, bukankah ada orang yang harusnya bisa ngitung skala ekonominya, masa kita juga yang harus itu dan mempertahankan supaya itu di-endorse. Saya itu contoh. Nah, hal ini akan berlaku sama. Pasti orang kan bilang, bikin solusi garam sendiri pasti mahal. Saya akan bilang, jangan percaya sebelum dilakukan assessment-nya. Itu Pak, mungkin Pak Guntur. Terima kasih. Nah, sebentar, Bang Roni, sebentar. Poin penting ini. Iya. Jadi begini, ada simulasi yang juga. Tidak boleh dulu. Ini punya pabrik garam. Ini petani garam. Saya ini hanya agar memastikan garamnya ke perusahaannya dia. Nah, persoalannya adalah bagaimana ini BRIN sebagai negara yang hadir di sini ya, yang didukung sebenarnya sebab ambillah mati loh. Enggak, saya memperjuangkan kawan. Kasihan ini. Dia ketua Kopgara Lamongan, Bu. Koperasi Garam Lamongan dia ketuanya. Saya potong Mas. Boleh. Ya, monggo. Bisa.
tolong di scan, ada nomor handphone saya, kita janjian nanti kita ngobrol. Oke. Itu solusi ya, kira-kira ya. Jadi terima kasih Bang Rudi. Nah, saya ingat Napoleon Bonaparte itu pernah bilang gini, dalam politik itu kebohongan bukanlah sebuah cacat. Itu Napoleon Bonaparte. Kira-kira perlu dijawab enggak sama pertanyaannya sampai tadi? Khusus ya? Oke, sekarang yang mau tanya? Bukan, pertanyaan, bukan tanggapan. Anda belum bertanya, sudah nanggapi. Ayo, monggo. Kok kerengnya ngono ya? Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tertarik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lili, karena kami itu kan bahasanya itu kan memang untuk saya itu sudah pemberdayaan jalan. Jadi kami sudah punya koperasi garam Lamongan yang memang ada di Sedayu. Ya. Jadi waktu pemberdayaan ugar itu, kalau sampean yang dunia perikanan mungkin paham. Jadi kami pernah mengikuti bahasa pendampingan dunia garam. Itu setelah ugar itu memang untuk di daerah Lamongan itu kami memberi inovasi terkait dengan garam terpal. Karena waktu mengapa garam yang ada di sekitar daerah khususnya di Brondong dan pokoknya Lamongan Pantura itu untuk diakses di pabrik itu alasannya kotor ya. Kotor, tidak kumuh, makanya kemarin saya punya inovasi itu bagaimana kalau seandainya diterpalisasi. Iya, alhamdulillah ternyata dengan terpal itu bisa berfungsi bagus buktinya. Tapi yang menjadi kendala terkait dengan itu memang ada saja lah, makanya yang saya inginkan sebagai petani garam itu ada standar harga. Karena permainan di dunia tata niaga garam itu sangat luar biasa. Ya ada impor, ada juga ada mafia itu. Karena kami biasanya itu bergabung di HMPG, Himpunan Petani Petambak Garam yang ada di Jawa Timur itu biasanya terkait dengan yaitu regulasinya itu. Itu memang tata niaga itu kalau memang itu sangat luar biasa, repot untuk tembusnya. Karena yang kita mainkan itu orang-orang besar, terutama ya maaf. Fokus pertanyaan ya, itu. Mas Padwa. Jadi saya harapkan itu ada standar harga mungkin. Kalau tidak ada standar harga, ya sulit untuk mensejahterakan petani gitu. Makanya saya harapkan monggo dan inovasi monggo nanti kita bisa kopi darat lagi terkait dengan inovasi. Ini bukan saya kira itu mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Oke ya. Cuman saya butuh satu orang lagi tapi bukan curhat. Tanya, sudah, Mbak. Mbaknya ini ya, mbaknya ini pasti keluar. Oh, ayo. Ada satu lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, yang terakhir closing statement yang akan disampaikan oleh saudara kita Bang Rinto Ipin, wakil dari Pak Yai Abdul Ghafur. Aplaus untuk Bang Rinto Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya belum terkenal, saya mau memperkenalkan diri, boleh ya? Boleh, Pak Moderator. Saya itu kebetulan sebagai pengelola media mainstream yang berupa radio broadcasting. Jadi saya merasa malu ini hari ini kok tiba-tiba diundang oleh Pak Moderator di acara menguji gagasan merinci wawasan Warta Merdeka Diskusi Klub. Saya merasa malu ini.
Pak Moderator. Tapi saya punya alasan karena di tempat bekerja kita itu ada positioning, Pak. Malunya karena apa itu, Pak? Ya tidak bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Oh, gitu. Tapi saya punya alasan nih, Pak Moderator. Ya. Karena di radio itu ada positioning sehingga ada banyak sekali aturan yang kita tidak bisa membuat acara sebebas ini. Sebebas ini. Kalau itu yang sini kalau bisa ya jadi ini kan itu yang rindu seperti yang pertama. Teman-teman yang di luar mohon maaf. Itu yang pertama. Jadi kesimpulan diskusi malam hari ini menurut saya mudah-mudahan bisa berlanjut dan tidak hanya nanti di musim-musim pemilu saja, bukan hanya calon legislatif dan legislatif yang diundang, kan untuk adilnya eksekutif juga sesekali diundang. Dan sekali lagi tepuk tangan buat Warta Merdeka Diskusi. Insya Allah kalau saya diundang saya tetap hadir, tapi jangan dikasih waktu untuk closing statement. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada pemaparan dari moderator sudah menghubungi belasan caleg. Mereka tidak sanggup atau malu atau pokoknya nggak mau datang. Jadi malam hari ini kita sepakat untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat para bapak ibu caleg yang mau hadir di kesempatan malam hari ini. Jangan hanya tepuk tangan, ya setidaknya kita memberikan doa untuk para caleg, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan dan mudah-mudahan amanah. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rinto. Jadi gini, memang ada beberapa pejabat yang sudah saya hubungi, mereka siap jadi narasumber kalau temanya sesuai dengan posisinya. Dari Lamongan sudah ada 3 pejabat, cuman siapa mereka tidak saya bocorkan. Jadi besok ketika temanya itu tepat, maka akan siap hadir di sini. Termasuk yang dari kementerian juga ada, Bu. Kebetulan saya agak, meskipun belum akrab, agak nyambung ada yang di print. Nah itu nanti kalau misalnya dari jauh ya kita siapkan monitor Bang itu, jadi jarak jauh meskipun kelihatan wajahnya aja. Hadirin sekalian, ini waktunya tepat 23.59. Saya tutup dengan statement Oscar Amiregel, politik adalah seni lembut untuk mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya dengan berjanji untuk melindungi satu sama yang lain. Kita ketemu lagi di WMJC edisi yang ketiga.